Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu makin menghantuiku hingga suatu hari Ada buktinya, suka dengan kota terbata pendeta, tapi pulang semua tersinggung sedikit saja langsung meragukan. Perikop ini menekankan kehendak bebas manusia yang dianugerahkan Tuhan untuk memilih antara taat atau berdosa, hidup atau mati. Tuhan tidak memerintahkan dosa atau memaksa manusia berbuat fasik, melainkan menempatkan hukum, air, dan api di depan manusia untuk dipilih. Manusia bertanggung jawab penuh atas keputusan moralnya karena Tuhan melihat dan mengetahui segala tindakan. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kebebasan memilih. Konteks api dan air melambangkan dua pilihan ekstrim, kehidupan atau kematian, taat pada hukum atau jatuh dalam dosa, kejahatan. Hidup dan mati terletak di hadapan manusia, dan apa yang dipilih manusia itulah yang akan diberikan kepadanya. Singkatnya, perikop ini menolak pandangan bahwa Tuhan adalah penyebab dosa manusia. Sebaliknya, malah menekankan bahwa manusia memiliki martabat dan tanggung jawab untuk memilih jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. aku seorang Kristen sejak lahir. Keluargaku adalah keluarga Kristen yang, ya kata orang sih keluarga Kristen yang saleh. Sejak kecil, aku diajarkan untuk rajin beribadah, baik di rumah maupun di gereja. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, untuk kehidupan dan keberadaan kami di pagi hari Aku ini. juga sudah pernah baca kitab sampai selesai loh, mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Aku hafal jumlah kitab dalam Alkitab. Aku juga hafal semua yang diajarkan sejak kecil di sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Ingat kan lagu sekolah minggu itu? Ya, aku sudah rajin ke gereja mulai dari sekolah minggu. Buat keluarga kami, hari Minggu identik dengan hari ibadah. Kacau cuy, tadi gue ketiduran. Sama gue juga. Emang pendeta yang ngantukin, gue sih cepet-cepet aja biar main game. Gini. Bicara soal pelayanan, aku juga rajin terlibat dalam kepanitiaan di gereja. Boleh dibilang, aku ini juga aktif di gereja lah. Gimana nih nanti acara Natal kita? Dekorasinya udah siap belum? Ya elah, dari tadi cuma ngomongin gitu doang. Itu rumah gampang. Gak usah pakai rapat juga jadi. Itu mah cepil. Waduh, santai aja bro. Gue udah bertahun-tahun jadi panitia. Jadi dong gampang, gak usah pakai rapat juga jadi. Ya udah, serah kalian. Pokoknya, menurutku kehidupan rohaniku sudah cukup ideal. Sampai suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu kupendam dalam-dalam kembali mencuat di pikiranku dan membuatku sangat terganggu. Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang menurutku sih kalah rohani lah dari aku. Kemana pergi damai sejahtera yang kata orang dimiliki oleh anak-anak Tuhan?
Itu yang membuat anak jadi manja. Segala keinginan mereka, segala keinginan Marvel, Papa selalu penuhi. Kenapa keluarga Kristen lain bisa terlihat begitu harmonis dan bahagia, sedangkan keluargaku? Kata-kata kasar sudah terbiasa ku dengar di rumah, terbiasa juga ku ucapkan sehari-hari. Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu makin menghantuiku, hingga suatu hari Ada buktinya suka dengan kota Bapak Pendeta, tapi pulang semua tersinggung sedikit saja langsung marah, kecewa sekali aja langsung putus asa. Hey, Kristen katanya lain katanya. Kalau cuma bicara Afel gak akan ada dampaknya. Kristen jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Jadi ternyata apa yang kulakukan selama ini belum cukup. Rajin ibadah, pelayanan, tidak ada artinya selama aku belum berbuah. Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan pikiran, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hati, yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hidup, supaya aku dilayakkan menjadi pembawa berita terang kelahiran-Mu bagi orang-orang di sekitarku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.